Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rotasi. Nah, rotasi itu merupakan perputaran, ya. Nah, contoh rotasi itu dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak ya. Nah, salah satunya yaitu gerakan sepeda motor. Nah, untuk menjalankan motor, sepeda motor itu rodanya kan berputar ya. Nah, jadi dia itu menggunakan konsep rotasi, yaitu perputaran. Nah, kemudian ada gerakan melepas dan memasang baut. Nah, untuk melepas dan memasang baut itu kita biasanya menggunakan obeng. Nah, obeng itu kan diputar ya. Nah, itu termasuk ke salah satu contoh rotasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada gerakan kipas angin untuk menghasilkan hembusan angin. Nah, kipas angin itu kan berputar. Nah, putarannya itu merupakan contoh rotasi. Selanjutnya ada gerakan memutarkan tangan. Nah, untuk olahraga. Nah, kita memutarkan tangan itu berputar ya, perputaran. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran, nah dari contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan atau mengambil sebuah pengertian, yaitu rotasi atau perputaran merupakan transformasi. Nah, transformasi, karena rotasi ini merupakan salah satu bagian dari transformasi geometri. Nah, jadi rotasi atau perputaran ini merupakan transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Nah, rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Jadi rotasi ini itu tuh adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek. Nah, kayak sebuah titik dia berpindah gitu atau berubah tempat atau kedudukannya. Nah, proses perpindahannya itu terjadi dengan cara diputar. Nah, diputar lewat suatu pusat dan dengan sudut tertentu. Nah, arah rotasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau dia berlawanan arah jarum jam, dia itu bernilai positif. Nah, maka sudutnya itu positif. Jadi kan dia diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Nah, sudutnya itu adalah theta. Nah, kalau misalnya dia berlawanan arah jarum jam, maka tetanya adalah positif. Nah, sementara untuk arah yang kedua, searah jarum jam. Kalau tadi berlawanan arah jarum jam dia positif, nah maka searah jarum jam dia bernilai negatif. Maka tetanya adalah negatif. Kita masuk kepada rotasi pada pusat O 0,0 dengan sudut rotasi theta. Nah, perhatikan grafik ini. Nah, titik A ini adalah titik aslinya. Nah, kemudian dia diputar, dia dirotasikan dengan sudut theta. Nah, ini pada titik pusat 0,0. Nah, diputar dengan sudut rotasi theta. Nah, itu menghasilkan bayangan A-aksen. Ini A-aksen ya. A-aksen yaitu X-aksen, Y-aksen. Nah, tadi titik A adalah X, Y. Nah, maka bayangan setelah dirotasikan ialah A-aksen dengan titik koordinatnya menjadi X-aksen, Y-aksen. Nah, titik A, X, Y dirotasi sebesar theta dengan pusat O 0,0, maka diperolehlah bayangannya yaitu A-aksen dengan titik koordinatnya adalah X-aksen, Y-aksen. Nah, secara matematisnya itu A, X, Y dirotasikan oleh 0, theta itu menghasilkan A-aksen dengan titik koordinat X-aksen, Y-aksen. Nah, di mana X-aksennya itu adalah X cos theta dikurang Y sin theta.
Nah, Y aksennya adalah X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, atau, nah ini adalah rumusnya ya. Rumus untuk mencari bayangannya, X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali XY. Nah, ini adalah matriks transformasinya pada rotasi. Nah, jadi ini adalah rumus rotasi pada pusat O 0,0 dengan sudut rotasi theta. Oke, kita masuk ke contoh soal agar lebih memahaminya. Nah, contoh soal yang pertama yaitu titik A min 2,3 dirotasikan dengan pusat O 0,0 dan sudut 90 derajat. Nah, berlawanan dengan jarum jam. Tentukanlah bayangan titik tersebut. Nah, di sini berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini rumusnya tadi ya. X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali XY. Nah, kita masukkan angkanya. Tadi tetanya adalah 90 derajat. Nah, perhatikan. Dia berlawanan dengan jarum jam. Tadi pada awal dapat kita ketahui bahwa rotasi itu punya dua arah. Nah, yang pertama itu berlawanan jarum jam dan yang kedua itu searah jarum jam. Nah, ingat kembali kalau dia berlawanan arah jarum jam, dia tetanya positif. Nah, sedangkan dia searah jarum jam, dia bernilai negatif untuk tetanya. Nah, maka pada soal ini tetanya bernilai positif. Nah, sehingga X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali XY. X-nya tadi adalah min 2 dan Y-nya adalah 3. XY itu kita ketahui dari titik A atau titik asalnya. Nah, X aksen Y aksen sama dengan, nah, cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, sin 90 derajat itu adalah 1. Nah, sementara di sini ada negatifnya. Maka min sin 90 derajat adalah min 1. Nah, sin 90 derajat adalah 1 dan cos 90 derajat adalah 0 dikali min 2, 3. Nah, kita kalikan matriksnya. 0 kali min 2 adalah 0. Min 1 kali 3 adalah min 3. Maka 0 tambah min 3. Baris kedua lanjut. 1 kali min 2, min 2. 0 kali 3, 0. Maka min 2 ditambah 0. Sehingga dapatlah X aksen Y aksen sama dengan min 3, min 2. Jadi, bayangan titik tersebut adalah A aksen min 3, min 2. Sebentar saya tulis. A aksen dengan koordinat min 3, min 2. Nah, ini adalah bayangannya. Oke. Sampai di sini paham ya? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, kalau pada contoh soal yang pertama ini rotasi pada titik, nah kita coba yang contoh soal nomor 2 itu rotasi pada garis atau kurva. Nah, tentukan persamaan bayangan kurva 3x tambah 5y sama dengan 15 jika dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusat rotasi 0,0. Nah, kalau nomor 1 tadi, dia berlawanan arah jarum jam. Nah, sementara yang ini, soal nomor 2, dia searah jarum jam. Ingat, kalau dia berlawanan, dia bernilai positif untuk tetanya. Dan kalau dia searah, maka tetanya bernilai negatif. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali XY. Ini rumusnya harus ingat ya. Nah, maka X aksen Y aksen sama dengan
Ingat tadi ya, karena dia searah jarum jam, maka tetanya bernilai negatif. Nah, maka cos min 90 derajat, min sin min 90 derajat, sin min 90 derajat, cos min 90 derajat dikali XY. Nah, ini kan persamaan bayangan kurva ya. Kita ambil sembarang nilai atau titik XY. Nah, kita pakai X dan Y-nya. Karena X dan Y-nya belum tahu nih berapa, karena kita mau substitusikan nilai X dan Y-nya ke persamaan kurvanya. Maka X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, karena dia negatif, maka negatif 0. Maka dia cos min 90 derajat adalah 0. Nah, min sin min 90 derajat. Ingat, sin 90 derajat tadi adalah 1. Nah, karena dia negatif, maka dia min 1. Nah, di depannya ada negatif nih. Negatif kali negatif adalah positif. Maka min sin min 90 derajat adalah 1. Nah, lanjut. Sin min 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Karena dia ada min dikali min. Jadi, sin min 90 derajat adalah min 1. Nah, cos min 90 derajat 0. Dikali XY. Nah, kemudian kita kalikan. 0 kali X, 0. 1 kali Y, maka 0 tambah Y. Lanjut ke baris keduanya, min 1 kali X, min X, 0 kali Y, 0. Maka min X tambah 0. Sehingga X aksen Y aksen sama dengan Y min X. Nah, sehingga diperolehlah X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan min X. Nah, ini berarti Y sama dengan X aksen dan X sama dengan min Y aksen. Nah, substitusikan X dan Y, ini X-nya, dan ini Y-nya ke persamaan kurvanya. Persamaan kurvanya yang mana? Yang ini. Lihat pada soal, yaitu 3X tambah 5Y sama dengan 15. Nah, dia 3X tambah 5Y sama dengan 15, maka 3 dikali X-nya adalah min Y aksen. 3 dikali min Y aksen ditambah 5 kali X aksen sama dengan 15. Nah, X aksennya ini boleh ditulis boleh enggak. Nah, dikalikan 3 kali min Y aksen min 3Y aksen ditambah 5 kali X aksen ditambah 5X aksen sama dengan 15. Nah, maka persamaan bayangan kurva 3X 5Y sama dengan 15, bayangannya adalah 5X aksen dikurang 3Y aksen sama dengan 15. Nah, kita lanjut ya. Nah, jika tadi rotasi pada pusat 0,0, nah sekarang rotasi pada pusat P, A, B dengan sudut rotasi theta. Nah, perhatikan grafiknya. Koordinat ini. Nah, di sini ada pusat nih, P, A, B. Nah, titik aslinya ini, X, Y. Nah, kita rotasikan dengan theta. Nah, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Titik A, X, Y dirotasi sebesar theta dengan pusat A, B. Pusat P, A, B, ini dia titik pusatnya. Kalau tadi pada pusat 0,0 dimulai dari sini ya. Nah, sementara pada pusat P, A, B, itu di mana-mana aja. Tergantung soal. Nah, maka diperoleh bayangan A aksen dengan titik koordinat X aksen, Y aksen. Nah, ini secara matematis penulisannya. A, X, Y dirotasikan oleh O, theta. Ini P loh ya. Ini P nih harusnya. Pusatnya ini P kan. Maka di sini P nih. Ini P. Dengan pusat P, dirotasikan P, theta menghasilkan bayangan A aksen dengan titik koordinat X aksen, Y aksen. Nah, di mana untuk mencari X aksen, Y aksennya itu adalah rumusnya ini. Cos theta min sin theta cos theta dikali X kurang A,
Y kurang B ditambah AB. Nah, kalau tadi pada pusat 0,0 tadi XY ya. Nah, kalau ini X kurang A, Y kurang B. Nah, ditambah AB. Oke, kita masuk ke contoh soal agar lebih paham. Titik A, 5,-1 dirotasikan dengan pusat P 2,3 dan sudut 90 derajat searah dengan jarum jam. Tentukanlah bayangan titik tersebut. Nah, ini searah jarum jam berarti tetanya bernilai negatif. Nah, ingat ya, X, Y-nya itu berada pada titik A atau titik asalnya. Sementara A, B-nya itu ada pada koordinat pusatnya. Ingat ya, ini rotasi pada pusat P, A, B. Maka A, B itu pada P, pusatnya. Nah, ini dia rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali X kurang A, Y kurang B ditambah AB. Maka kita masukkan. X aksen, Y aksen sama dengan cos min 90 derajat, min sin min 90 derajat, sin min 90 derajat, cos min 90 derajat dikali X-nya tadi ada pada titik A. Nah, X-nya adalah 5 dan A-nya pada pusat P. Nah, A-nya adalah 2. Maka X kurang A 5. Nah, maka X kurang A adalah 5 kurang 2. Nah, Y kurang B. Y-nya min 1, B-nya 3. Maka Y kurang B min 1 kurang 3 ditambah AB yaitu 2, 3. Nah, X aksen Y aksen sama dengan cos min 90 derajat adalah 0. Min sin min 90 derajat adalah 1. Sin min 90 derajat adalah min 1. Dan cos min 90 derajat adalah 0. Nah, dikali 5 kurang 2, 3. Min 1 kurang 3, min 4. Ditambah 2, 3. Nah, kita kalikan dulu matriks yang ini. Maka X aksen Y aksen sama dengan 0 kali 3, 0. Kemudian 1 kali min 4 adalah min 4. Maka 0 ditambah min 4. Min 1 kali 3 adalah min 3. 0 kali min 4 adalah 0. Maka min 3 ditambah 0. Ditambah 2, 3. Nah, X aksen Y aksen sama dengan 0 tambah min 4 adalah min 4. Min 3 tambah 0, min 3 ditambah 2, 3. Maka dapatlah X aksen Y aksen sama dengan min 2,0. Min 2, 0. Nah, maka kita dapatkan bayangan titiknya itu adalah min 2,0. Ini kita tulis di sini. Jadi, A aksen adalah min 2,0. Nah, ini adalah bayangan titik A. Semoga paham ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal 2, yaitu rotasi pada garis atau kurva dengan pusat P, A, B. Nah, garis X kurang 2Y sama dengan 5 diputar sejauh 90 derajat terhadap titik 2,4. Berlawanan arah jarum jam. Ingat, berlawanan. Berlawanan berarti dia positif tetanya. Nah, tentukanlah persamaan bayangannya. Nah, sama seperti pada pusat 0,0 tadi. Kita cari dulu nih X, Y-nya. Nah, X aksen, Y aksen sama dengan ini rumusnya, maka masukkan tetanya. Tetanya adalah 90 derajat berlawanan arah, berarti dia positif. Nah, cos 90 derajat, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikali X kurang A-nya 2. Ini pusatnya ya, 2,4 ini. X kurang 2, nah Y kurang B, maka Y kurang 4 ditambah 2, 4. X aksen Y aksen sama dengan
0 min 1, 1, 0 dikali X kurang 2, Y kurang 4 ditambah 2, 4. Nah, ini dikalikan nih matriksnya. Nah, 0 dikali X kurang 2 adalah 0. Min 1 kali Y kurang 4, Y tambah 4. Nah, min 1 kali Y kan min Y nih. Min 1 kali min 4, positif 4. Nah, maka dia 0 kurang Y tambah 4. Ini satu kolom ya. Ini satu kolom, bukan dua kolom. Ini satu kolom. Karena dia X kurang Y, X kurang 2, Y kurang 4, maka dia kayak dua kolom. Ini sebenarnya padahal adalah satu kolom. Kalau dua kolom gini nih, berjarak dia. Nah, kita lanjut. 1 kali X kurang 2, X kurang 2. 0 kali Y kurang 4, 0. Ditambah 2, 4. Maka X aksen Y aksen sama dengan min Y tambah 4, X kurang 2 ditambah 2, 4. Nah, X aksen Y aksen sama dengan min Y ditambah 6, X ditambah 2. 4 tambah 2, 6. Min 2 tambah 4, 2. Nah, sehingga diperoleh X aksen sama dengan min Y tambah 6 dan Y aksen sama dengan X tambah 2. Nah, kita pindah ruas nih. X aksen kurang 6 sama dengan min Y, dan Y aksen kurang 2 sama dengan X. Nah, X aksen tambah 6 sama dengan Y. Nah, ini berarti Y-nya adalah min X aksen ditambah 6. Dan Y aksen kurang 2 sama dengan X. Nah, berarti ini X adalah Y aksen kurang 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan X dan Y ke garisnya. Garisnya yaitu X kurang 2Y tambah X kurang 2Y sama dengan 5. Nah, kita substitusikan. Tadi X-nya adalah Y aksen kurang 2. Dikurang 2, Y-nya adalah min X aksen tambah 6. Sama dengan 5. Nah, yang ini tetap Y aksen kurang 2 ditambah 2, min 2 kali min X aksen, 2 aksen ya, positif. Maka tambah 2 X aksen. Kemudian min 2 tambah 6. Min 2 dikali 6. Hasilnya adalah min 12 sama dengan 5. Nah, Y aksen kurang 2 tambah 2X aksen kurang 12 kurang 5 sama dengan 0. 5-nya kita pindah ruas, positif jadi negatif. Nah, maka 2X aksen Y ditambah Y aksen kurang 19 sama dengan 0. Nah, sehingga bayangan dari garis X kurang 2Y sama dengan 5 yang diputar sejauh 90 derajat terhadap titik 2,4 dan berlawanan arah jarum jam adalah 2X tambah Y kurang 19 sama dengan 0. Nah, aksennya boleh ditulis, boleh enggak. Semoga paham ya. Nah, itu dia tadi materi kita pada kali ini. Semoga Anda semua, teman-teman semua, dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Semangat terus belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.